Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran untuk kelas 11 MIPA, mata pelajaran matematika semester kedua. Kita akan membahas mengenai integral. Kompetensi dasar yang akan kita tuju, yang kita dapat, yaitu mengenai mendeskripsikan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat fungsi dan turunan. Yang keduanya, kompetensi dasar yang akan kita tempuh yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar. Kemudian untuk mencapai kompetensi dasar tadi ada indikator yang akan dicapai. Indikator kompetensinya yang pertama, menemukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Kemudian yang keduanya, memahami notasi integral. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga yaitu menentukan rumus dasar. Kemudian yang keempat, kita akan menggunakan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari fungsi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima, menggunakan notasi integral. Yang keenam, menggunakan rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemungkinan kita akan bahas untuk kompetensi yang pertama ya, di mana kompetensi yang pertama itu ada tiga kompetensi yang indikatornya yang akan dicapai. Mungkin ini untuk bagian 4 ada 3 kompetensi pencapaian yang akan dibahas untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, kita akan membahas mengenai integral tak tentu. Integral itu ada dua bagian. Pertama ada integral tentu, kemudian integral tak tentu. Untuk kurikulum 2013 kelas 11 MIPA itu kita kompetensinya hanya membahas mengenai integral tak tentu. Konsep integral tak tentu merupakan anti turunan, atau ya, anti turunan. Ini anti turunan sehingga integral saling impuls dengan turunan. Jadi saling kebalikan antara turunan dan anti turunan atau turunan dengan integral. Misalnya di sini, jika f(x)-nya adalah merupakan fungsi dan f aksen x-nya merupakan turunan fungsi dari f(x), itu menghasilkan f(x), maka dengan c sembarang konstan kita dapat integral dari f(x) dx itu sama dengan f(x) ditambah c. Kita ulangi di sini. Tadi jika f(x)-nya, ini f besar x-nya diturunkan menghasilkan fx, f kecil, ini turunan dari f besar ini, maka kalau kita balik dari turunan fungsi integral dari turunan fungsi fx dx tadi akan menghasilkan fx ditambah c. C-nya sembarang konstan. Nah, untuk lebih jelasnya kita berikutnya coba perhatikan dengan contoh ya. Jadi contoh, turunan merupakan kebalikan dari integral dan sebaliknya. Integral merupakan kebalikan dari turunan. Misalnya contohnya, tentukan turunan dari, nah ini turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 3. Nah, jawab. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau misalnya di sini fx-nya adalah 4x pangkat 3, turunannya itu adalah 3 kali 4, itu hasilnya 12.
Kemudian yang tadinya pangkatnya 3 dikurangi pangkatnya 1 jadi 2. Jadi ulangi lagi, 4 kali 3 12 X pangkat 2. Pangkatnya berkurang 1. Ditambah 2X pangkat 2. Nih pangkatnya kan 2 sebagai N. Kemudian 2 ini sebagai koefisien. Jadi 2 kali 2 4. X pangkat 1. Nah ini pangkat 1 cuman di sini 4X satunya tidak tulis. Kemudian dikurangi 5X. Turunan dari 5X adalah 5. Dan turunan dari 3 itu adalah 0. Cuman 0 di sini tidak ditulis. Sehingga turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 3 itu adalah turunannya itu adalah 12x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5. Nah itu turunan. Sekarang pertanyaannya dibalik. Diketahui yang mana yang diketahui? Ya, yang ini yang diketahuinya. Yaitu turunan. Turunannya itu 12x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 5. Pertanyaannya, tentukan integral. Nah ini kompetensi yang kedua, kalian harus mengetahui ini lambang integral. Nah ini integral seperti f, tidak pakai coret di tengah. Ini yang tinggi. Fx ini integral dari fx dx-nya berapa gitu kan? Di sini yang fx-nya itu yang 12x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5. Hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 5x tambah c. Nah, kembali ke sini. Jadi, kalau dari sini diturunkan hasilnya 12x kuadrat dikurangi ditambah 4x dikurangi 5, sementara kalau diintegralkan atau dicari integral dari 12x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5, hasilnya itu adalah 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 5x pangkat ditambah c. Jadi saling kebalikan atau ya. Jadi turunan itu merupakan kebalikan dari integral. Integral itu kebalikan dari turunan. Makanya disebut integral itu adalah anti turunan gitu ya. Itu ya sebagai contoh bahwa integral itu merupakan anti turunan. Berikutnya. Nah, rumus integral fungsi aljabar. Nah, di dalam fungsi itu ada dua, ada fungsi aljabar, integral tak tentu itu, ada fungsi trigonometri. Kita akan bahas mengenai fungsi aljabar saja, ya. Karena di kurikulum 2013 untuk kelas 11 itu kita hanya membahas integral tak tentu khusus untuk fungsinya fungsi aljabar. Ya. Nah, rumusnya ada beberapa macam rumus, ada beberapa bagian. Rumus yang pertama mengenai rumus dasar integral fungsi aljabar. Coba diperhatikan di sini rumusnya. Integral dari x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n ditambah 1x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Jadi kalau fx-nya adalah x pangkat n, ini coba diperhatikan ya. Ini diperhatikan, nah yang ini diperhatikan. X pangkat n, maka integralnya itu adalah, rumusnya itu adalah 1 per n. N-nya dari mana? N-nya itu dari pangkat, ya dari sini, dari pangkat fungsi fx-nya. Yaitu 1 per n ditambah 1x pangkat n ditambah 1. Nah, jadi jelas kelihatan bahwa kalau turunan itu pangkatnya dikurangi, sementara kalau integral itu ditambah. Untuk lebih jelasnya, coba diperhatikan contoh berikut.
untuk setiap n-nya bukan angka -1. Jadi di sini kalau n-nya itu bukan -1. Kalau -1 karena menghasilkan 0. Kalau n-nya -1 ditambah 1, 0. 1/0 kan tidak terdefinisi. Contoh 1. Nah, di sini integral dari x pangkat, ulangi lagi, integral dari x pangkat 4 dx, hasilnya berapa? Nah, masukkan seperti tadi, hasilnya itu berarti, ya, dalam integral tadi ada n yang harus kalian perhatikan. Di sini n-nya di warna hijau biar lebih jelas. N-nya dari sini, n-nya adalah pangkatnya 4. Maka ya, integral dari x pangkat 4 dx itu sama dengan 1. Ini rumusnya 1 ini. Coba diperhatikan ya, jelas 1 per. Nah, 1 per apa? 1 per n ditambah 1. Di sini n-nya 4, berarti 4 tambah 1. Kemudian di sini x. Ya, x pangkat n. N-nya 4 ditambah 1. Ditambah c. Ini c itu sembarang bilangan, sembarang angka. Sehingga diperoleh 1, ini 4 tambah 1, 5. Jadi 1/5 x pangkat 4 tambah 1 adalah 5. Jadi 1/5 x pangkat 5 ditambah c. Ya. Itu integral dari x pangkat 4. Untuk membuktikan bahwa ini adalah kebalikan dari turunan, coba turunkan dari sini. Turunkan dari sini. 1/5 x pangkat 5, turunkan. Kalau kan turunan dari c itu 0 hasilnya. Sekarang turunan dari 1/5 x pangkat 5. 5 kali 1/5 itu hasilnya 1. Berarti 1 kali x. 1x. 1x pangkat 4. Berarti x pangkat 4. Nah, makanya kalau diintegralkan, setelah diintegralkan, diturunkan, akan kembali ke soal semula. Itu contoh untuk nomor 1. Berikutnya masih membahas nomor 1, rumus dasar integral fungsi aljabar, yaitu kita ambil contoh yang nomor 2. Nah, nomor 2, ini coba diperhatikan, ini 1 per x pangkat 3 dx. Ini integral di 1 per x pangkat 3 dx sama dengan berapa? Gitu kan? Jawab. Nah, coba di sini perhatikan. N-nya di sini ada di bawah, ini 1 per x pangkat 3. Artinya n-nya itu adalah -3. Kenapa? Karena 1 per x pangkat 3 itu dapat ditulis, ya, dapat dinyatakan jadi x pangkat -3. Maka kita peroleh integral 1/3 x pangkat 3 dx itu sama dengan, jangan dulu diintegralkan, kita ubah dulu 1 per x pangkat 3-nya jadi integral x pangkat -3 dx. Sama dengan 1 per -3, ini rumusnya ditambah 1. Berarti ditambah 1 adalah 2. Kemudian x -3 tambah 1, itu hasilnya -2. Jadi hasil akhirnya itu adalah 1/2 x pangkat -2 ditambah c. Atau karena dalam penulisan tidak boleh ada pangkat yang negatif, sehingga kembalikan lagi ke bawah ke penyebut. Jadi hasil akhirnya adalah -1/2 x pangkat 2 ditambah c. Itu contoh yang nomor 2. Kita lanjutkan berikutnya. Rumus dasar yang masih tadi, yang rumus yang pertama. Sekarang contoh yang ketiga. Ini diberikan beberapa contoh biar lebih jelas, ya. Nah, kalian kalau melihat ini soal seperti ini kadang-kadang alergi, ya. Ini gimana kalau akar? Lalu ini maaf, ini ada dx-nya tidak tertulis, ya. Tidak tertulis dx-nya. Ini integral dari akar
pangkat 3 dari X pangkat 2 itu berapa? Kita jawab. Nah, coba diperhatikan, X akar pangkat 3 dari X pangkat 2 itu dapat ditulis atau dinyatakan dari X pangkat 2/3. Maka hasilnya itu adalah integral ya. Ini ditulis dari integral dari akar pangkat 3 dari X pangkat 2 dx itu sama dengan integral dari X pangkat 2/3 dx. Ya, jangan dulu diproses tapi dibikin lebih sederhana biar menyelesaikannya lebih mudah. Itu hasilnya itu adalah 1, rumusnya yang dari awal ini 1 per 2/3. Ini 2/3 itu dari pangkat di sini. 2/3 ditambah 1 X pangkat 2/3 tambah 1. Ini 2/3 tambah 1 itu hasilnya 5/3. Jadi 1/5/3 X pangkat 5/3 ditambah C. Nah, ini 1/5/3 itu tinggal pindahkan 3-nya, pindahkan ke atas. Tuh ya. Tinggal pindahkan ke atas atau boleh kita tulis 1 dibagi 5/3 itu hasilnya adalah 3/5. Tinggal membalikan saja. Jadi 3/5 X pangkat 5/3 ditambah C. Atau kita tulis lagi, ini X pangkat 5/3-nya itu sama dengan 3/5 X ya. Ini X pangkat 3 dari X kuadrat ditambah C. Contoh yang ketiga. Nah, berikutnya kita akan bahas bagian rumus yang kedua. Ya. Rumus yang kedua mengenai integral perkalian skalar. Ya. Coba diperhatikan rumusnya. Nah, kalau tadi ini tidak ada skalarnya, di sini ada skalar. Skalar dari skalar kali fungsi. Kalau integral skalar kali fungsi itu hasilnya adalah skalarnya difaktorkan keluar. Ya, difaktorkan keluar sehingga hasilnya itu adalah skalar kali integral dari fungsi f(x) dx. Ya, contoh sekarang contoh. Oh, ini untuk x-nya untuk bilangan real ya. Bilangan real, bilangan nyata. Nah, contoh 4. Tadi udah tidak contoh yang berikutnya, contoh yang keempat. Integral dari 4x pangkat 3 dx. Nah, ini ada koefisien di sini. Ya, ada koefisien 4. Kalau tadi kan x pangkat 3 saja. Sementara di sini ada angka 4 koefisien. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini angka 4-nya itu pindahkan ke belakang atau difaktorkan. Sehingga untuk menjawabnya, coba diperhatikan. Ini integral dari 4x pangkat 3 dx itu sama dengan 4 kali integral x pangkat 3 dx. Sama dengan 4 kali, nah integral dari x pangkat 3. Nah, kita sudah tahu bahkan itu nomor 1 ya, nomor 1 sudah dibahas. Ini x pangkat 3 itu 1/3 ditambah 1 X pangkat 3 ditambah 1. Ini 3-nya pangkatnya 3. 3 tambah 1, 4. Ini juga pangkatnya jadi 4. Sehingga 4 kali 1/4 itu adalah 4/4. X pangkat 4 ditambah C. 4/4 nilainya 1. 1 X berarti ditulis hanya X saja. X pangkat 4 ditambah C. Berikutnya. Rumus yang ketiga, rumus penjumlahan dan pengurangan integral. Jadi fungsinya itu merupakan penjumlahan dari beberapa suku. Ya. Jadi kalau misalnya di sini integral dari f(x) ditambah atau dikurang gx dx, maka
dipisahkan atau dipisahkan. Kalau jumlah dijumlah. Jadi faktor integralkan untuk fx ditambah integralkan untuk gx. Kalau misalnya pengurangan, berarti integral dari fx dx dikurangi integral gx dx. Sebagai contoh. Nah, sekarang contoh yang kelima. Contoh yang kelima, coba diperhatikan. Nah, di sini ada 3 suku ya. Integral dari 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 sama dengan berapa gitu ya. Jadi ada 3 suku. Suku yang pertama 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5. Gimana cara mencari integralnya? Cara mencari integralnya tuh, coba diperhatikan. Cara mencari integralnya. Ini kan 3, 3-nya diintegralkan per suku. Jadi integral dari 3x pangkat 2. Ini 3-nya dikeluarkan, difaktorkan, jadi x pangkat 2. Yang diintegralkannya hasilnya adalah 1/3 x pangkat 3. Kemudian ini 4x. 4-nya dikeluarkan atau diintegralkan. 4-nya dikeluarkan, jadi min 4. Ini integral dari x itu adalah 1/2. Ini karena x itu x pangkat 1, berarti 1/1 ditambah 1 hasilnya 1/2 x pangkat 2. Ditambah integral dari 5 itu adalah 5x. Ya, berapa angkanya berapapun, misalnya kalau 10x berarti 10x. Kalau 5x. Kalau min 3x. Itu untuk integral konstan atau ya, integral angka. Itu ditambah c sehingga diperoleh ini 1/3 kali 3 itu hasilnya 1, jadi x pangkat 3. Terus dikurangi ini 4 kali 1/2 itu hasilnya 2, 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah c. Contoh yang kelima. Kemudian yang berikutnya masih contoh penjumlahan dan pengurangan ya. Lanjutan. Contoh yang keenam. Nah, ini seperti ini. Gimana ini kalau di sini ada pangkat? Nah, ini sederhanakan dulu pangkatnya. Jadi x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3 itu dipangkatkan 2, disederhanakan. Artinya x pangkat 2 dikurangi 3 kali x kuadrat dikurangi 3. Coba diperhatikan di sini. Nah, di sini. Integral dari x pangkat 2 dikurangi 3 kuadrat dx itu, nah ini yang dalam kurungnya ini disederhanakan, menghasilkan x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 9 dx. Sehingga dengan cara yang sama seperti tadi, integralkan dari x pangkat 4, integralkan dari x pangkat 2, 6-nya difaktorkan keluar, kemudian integralkan dari 9, hasilnya integral dari 9 dan 9x, hasil integral dari x pangkat 2 itu 1/3 x pangkat 3, kemudian 6-nya difaktorkan keluar, kemudian integral dari x pangkat 4 itu adalah 1/5 x pangkat 5, sehingga hasil akhirnya 1/5 x pangkat 5 dikurangi 2. 2 itu dari mana? Dari 6 kali 1/3. 2x pangkat 3 ditambah 9x ditambah c. Contoh yang ke-6. Sekarang contoh yang ke-7. Contoh yang ke-7 ini kelihatan lebih beda dari yang tadi, mungkin dianggap rumit oleh kalian. Ini kalau menemukan seperti ini bagaimana? Ini jadikan beberapa suku, jadikan 2 suku ya. Coba diperhatikan di sini jawabnya. Nah, integral dari x pangkat 2 ditambah 1 per akar x. Nah, itu ya. Jadi dipisah ya, dipisah. Jadi x pangkat 2 per akar x ditambah 1 per akar x. Nah, kita pisahkan x pangkat 2 per x pangkat 1 per 2. Dari mana x? Ini dari akar x. Dari akar x itu adalah x pangkat 1 per 2 ditambah 1 per akar x. Ini adalah x pangkat 1 per 2.
Sehingga ini tinggal kalau pembagian, ingat pembagian X pangkat M, ingat X pangkat M dibagi X pangkat N itu adalah X pangkat M dikurangi N. Jadi dikurangi ya, dikurangi pangkatnya sehingga hasilnya adalah integral dari X pangkat 3/2 ditambah X pangkat 1/2 min ya, min 1/2. Kalau di sini pindah ke atas jadi min. Nah, jadi jangan dulu dikerjakan integralnya, tapi dibentuk lebih sederhana dulu, dijadikan bentuk lebih sederhana biar pengerjaannya lebih mudah. Nah, baru setelah ini, setelah sederhana, kelihatannya sederhana, baru integralkan. Integral dari X pangkat 3/2 hasilnya adalah 2/5 X pangkat 5/2 ditambah 2X pangkat 1/2 ditambah C. Dan hasil akhirnya adalah 2/5 X pangkat 2 akar X, gitu ya. Ada yang kelewat nih, ada yang kelewat di sini mestinya ini. Oh iya, udah. Ya, jadi di sini ini disederhanakan dalam bentuk akar kembali. Sebenarnya langkah sampai sini pun udah dianggap benar karena tidak menghasilkan bilangan negatif ya. Karena pangkatnya sudah positif semua. Tapi misalnya lebih sederhana lagi, kita kembalikan ke bentuk soal seperti semula, yaitu berbentuk akar sehingga didapat hasil akhirnya adalah 2/5X pangkat 2 akar X ya. Kemudian ditambah 2 kali akar X ditambah C. Nah, demikianlah penjelasan integral fungsi aljabar ya. Fungsi aljabar mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kemudian jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di deskripsi berikut ya, di bawah ini. Nah, kita ulas lagi sebentar. Jadi yang kita telah bahas itu mengenai kompetensi dasar yang pertama, yaitu mendeskripsikan integral tak tentu, anti turunan fungsi aljabar, dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat fungsi turunan. Kemudian indikator yang kita sudah jelaskan barusan itu hanya baru 3 indikator gitu ya. Untuk bagian 4, 10 ini pengetahuan, ini keterampilan. Kalian silahkan mencoba atau mencari soal-soal yang berhubungan dengan dengan integral. Tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa ditonton lagi tayangan video berikutnya. Sekian saja, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.